Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update siang Tribun News, edisi Sabtu 1 Maret 2025. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Putri Dari ini, kita jelang live update siang selengkapnya. Kita masuk kepada berita pertama hari ini Tribuners. Menjelang penutupan permanen dan hari terakhir bekerja bagi ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah, berbagai spanduk lowongan kerja dari berbagai perusahaan mulai bermunculan di sekitar pabrik pada Jumat 28 Februari 2025. Spanduk-spanduk tersebut terlihat tertempel di berbagai tempat, terutama di warung-warung sekitar pabrik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Solo, yaitu Anang Maruf. Baik rekan Anang, silakan untuk laporan. Sekian lowongan kerja yang akan disediakan untuk para karyawan-karyawan yang terdampak PHK ini. 7.000 lowongan kerja ini berada di wilayah pabrik Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, dan pemerintah daerah juga telah menyiapkan aplikasi Siap Kerja, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk karyawan-karyawan ini uh, melangsungkan atau langsung bisa mendaftar ke pabrik-pabrik yang sudah disediakan. Namun apabila dilihat dari beberapa warung yang berada di pabrik sekitar Sritek, ada beberapa stempel lowongan-lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di wilayah Solo Raya, dan stempel atau spanduk-spanduk itu sudah ada sejak 3 hari lalu. Itu juga dibenarkan salah satu pemilik warung bahwa spanduk itu sudah ada sebelum ribuan buruh itu di PHK. Namun ada beberapa karyawan juga mengatakan memilih untuk istirahat terlebih dahulu untuk fokus beribadah di bulan Ramadan. Namun juga tak sedikit orang juga langsung untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan, rekan Arin. Perlu saya sampaikan rekan Arin, PT Sritek diputus pilot sejak tahun 2024, atau tepatnya 21 Oktober 2024, di mana PT Sritek ini uh, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk pilot, sehingga uh, PT Sritek kita bisa membayar hutang yang telah ia terima saat ini, sehingga terpaksanya PT Sritek harus PHK sebanyak 8.475 karyawan. Begitu rekan Arin yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anang atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Viral video menunjukkan keberadaan pimpinan DPRD Kabupaten Serang, Banten bersama sejumlah warga yang mendeklarasikan dukungan terhadap proyek pembangunan PIK 2 viral di media sosial. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut, tampak belasan warga berdiri memanjang di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang. Dalam pernyataannya, mereka menyerukan dukungan terhadap investasi dan pembangunan yang masuk ke Kabupaten Serang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Banten, yaitu Ade Ferry. Baik rekan Hadi, silakan untuk laporan selengkapnya.
Mohon maaf Tribunar, sepertinya rekan kami sedang terkendala dengan sinyal. Kita beranjak ke informasi berikutnya. Tersangka AP warga Kediri dan SO warga Magetan melakukan pencurian motor milik warga desa Watubonang, Kecamatan Badagen, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Para pelaku mengaku bisa menyembuhkan penyakit orang tua korban menggunakan metode spiritual atau dukun. Saat AP melakukan ritual, SO membawa kabur sepeda motor korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim, yaitu Pramita Kusumaningro. Baik rekan Pramita, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin, benar sekali bahwa tersangka AP warga Kediri dan SO warga Magetan bermain rapi dalam melakukan pencurian sepeda motor atau curanmor milik Rila Sufiana Hikmah warga desa Watubonang, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di mana setelah bertemu kakak korban di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek dan mengakui bisa menyembuhkan penyakit orang tua korban, tersangka menyiapkan alat-alat perdukunan untuk menguatkan modus mereka sebagai dukun palsu. AP Tersangka AP mengatakan saat press release bahwa dia telah menyiapkan semua dan mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit terhadap kakak korban. Kemudian dia juga menyiapkan seperti degan hijau, kemudian setelah komat kamit dia juga meminta untuk yang sakit meminum degan hijau itu dan kemudian mengucapkan sholawat lalu juga meminta garam kepada kakak korban dan menyebarkannya di sekitar rumah korban. Kemudian dia mengaku bahwa bukan hanya dukun yang bisa menyembuhkan, hanya saja dia mempunyai keahlian khusus sehingga bisa menyembuhkan penyakit dari orang tua korban. Apa yang mengaku bahwa dia hanya berpura-pura saja meminta garam, kemudian disebarkan begitu saja untuk menyakitkan korban, tapi dia sendiri mengaku bahwa tidak bisa menyembuhkan penyakit. Sementara Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Hidajanto mengatakan bahwa tersangka AP merupakan residivis dengan modus yang sama. Pertama adalah dia beraksi sebagai curanmor dan dikenai hukuman 10 bulan. Kemudian kedua kali dia juga melakukan aksi penipuan dengan vonis 1 tahun 8 bulan. Jadi menurut AKP Rudi ini adalah tersangka terjerat hukum untuk ketiga kalinya. Atas tindakan tersangka dijerat 4 pasal sekaligus, yaitu pasal 363 ke-4 KUHP, subsidiar 362 KUHP dan atau 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya sepasang kekasih AP dan SU diseret ke Mapores Ponorogo. Ini setelah pasangan di mabuk asmara itu melakukan pencurian sepeda motor di rumah korban Rila di desa Watubonang, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Modusnya AP sendiri bertemu kakak dari korban di Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, dan dia mengaku bisa menyembuhkan penyakit karena saat itu kakak korban curhat kepada temannya bahwa orang tuanya sakit dan AP dan SO yang ada di lokasi mencuri dengar apa yang dicurhati oleh kakak korban. Akhirnya dia membaca peluang untuk bisa melakukan pencurian motor. Kemudian AP akhirnya berkenalan dan terjadilah pencurian motor di Desa Watubonang, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun di tengah-tengah press release kemarin juga ada yang menarik karena ternyata orang tua SO datang ke press release. Orang tua SO sendiri mengaku bahwa anak perempuannya itu yang masih berusia 22 tahun dibawa kabur oleh AP selama setahun, dan SO sendiri mengaku bahwa dijanjikan hidup enak. Ternyata yang ada tidak hidup enak tetapi dibawa ke penjara. Seperti itu rekan Arin, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke sini. Terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Ya, jadi pelaku ini memiliki modus berpura-pura menjadi dukun. Pada waktu itu di awal Januari 2025, kebetulan korban ini berada di suatu tempat di daerah Trenggalek. Dia berhenti di tempat makan. Ketika makan, dan kebetulan di sana itu ada 2 orang pelaku, yang mana dari pihak korban ini bercerita bahwa orang tuanya sedang sakit. Oleh pihak pelaku langsung direspon bahwa saya bisa mengobati alternatif, atau boleh dikata sebagai dukun. Kadang saya suruh beli tukang itu, saya suruh minum airnya itu, jadi saya suruh baca selawat itu takbir. Terus apa lagi pelengkapnya untuk meyakinkan kamu sebagai dukun itu apa? Bahwa dupa atau apa? Atau Iya, bang? dupa. Terus apa lagi? Dupa apa lagi? Ya, pura-pura berdoa minta garam saya sebutkan itu. Tapi sebenarnya kamu memang Seorang tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah terlibat dalam kasus pencurian dan penggelapan pada Kamis 27 Februari 2025. Pelaku tim Basarnaga Satreskrim Polresta Pangkal Pinang seusai mencuri sebuah laptop dan menggelapkan 1 unit sepeda motor milik temannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Bangka Pos, yaitu Adi Saputra. Baik rekan Adi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin bersama kru yang ada di studio. Saya akan melaporkan terkait pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Pangkal Pinang pada hari Kamis 27 Februari tahun 2025 kemarin, di mana anggota Satreskrim Polresta Pangkal Pinang, dalam hal ini tim Basarnaga, telah berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku pencurian dan penggelapan yang dimana pelaku ini merupakan salah satu tenaga honorer yang masih aktif ya, yang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pelaku diamankan tim Basarnaga pada hari Kamis 27 Februari tahun 2025 kemarin, di mana pelaku dilaporkan oleh korban yang tak lain merupakan teman dari pelaku sendiri, tempat mereka bekerja ya, yang ada di instansi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Pelaku sendiri diamankan setelah adanya laporan dari korban ke Polresta Pangkal Pinang, di mana korban telah kehilangan 1 buah laptop pada 13 Februari 2025 lalu. Dari laporan korban tersebut, pihak kepolisian Polresta Pangkal Pinang melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pelaku, dan berhasil diamankanlah seorang pelaku bernama Fabian Alfati, usia 24 tahun, warga Kota Pangkal Pinang. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut, pelaku dilakukan interogasi dan mengakui telah melakukan pencurian 1 buah laptop di kantor pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dari pengakuan pelaku sendiri, setelah mengambil laptop milik korban, pelaku langsung kabur dari tempat ia bekerja dan membawa laptop hasil curian ke kampus untuk menyelesaikan praktik di kampus. Setelah itu pelaku pun menggadaikan laptopnya ke salah satu temannya, yaitu seharga Rp1 juta dengan tempo selama 2 pekan. Selain melakukan pencurian 1 buah laptop, pelaku ini sendiri juga mengakui telah melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy, di mana pelaku ini sempat membawa kabur dan menggelapkan sepeda motor milik nyawannya sendiri. Dari hasil pengakuan pelaku ini sendiri, memang pelaku masih aktif dan bekerja di salah satu instansi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kemudian Kasareskrim Polresta Pangkal Pinang membenarkan terkait pengungkapan kasus pencurian sepeda motor dan pencurian 1 buah laptop dan penggelapan 1 unit sepeda motor ya. Dari perbuatan pelaku ini sendiri, pelaku saat ini sudah mendekam di sel tahanan Mapolresta Pangkal Pinang. Sementara dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pangkal Pinang membenarkan bahwa pelaku ini merupakan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Namun setelah kejadian ini sendiri, pelaku sudah 1 pekan tidak masuk kerja dan telah dilakukan pemanggilan, namun pelaku tidak masuk kerja.
Dan selain ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang, Eti mengatakan bahwa pelaku sudah tidak bekerja lagi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang. Sementara untuk pelaku saat ini sudah diamankan, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang. Mungkin seperti itu laporan saya dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Rekan Arin, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Seorang pria berinisial IS yang diketahui merupakan mantan pekerja Perum Bulog Lahat, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena kasus penipuan dan penggelapan pembelian beras SPHP pada Kamis 27 Februari 2025. Korban ini merupakan melaporkannya ke Polres Pali lantaran beras SPHP sebanyak 2,5 ton yang dipesan korban melalui IS tak kunjung dikirim. Padahal uang sebesar 27,5 juta rupiah telah disetorkan korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sumsel yaitu Apriansyah. Baik rekan Apriansyah, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang rekan Arin, Tribuners. Dapat saya laporkan beberapa hari yang lalu Satreskrim Polres Pali menangkap seorang pria berinisial IS yang merupakan mantan pekerja di Perum Bulog Cabang Lahat. Warga Bandar Agung Kabupaten Lahat ini diringkus polisi, kemudian dilakukan penahanan di Polres Pali dan dijadikan tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan penjualan beras SPHP. Setelah Satreskrim Polres Pali pada 14 Januari 2025 lalu menerima laporan dari korban dan melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Sehingga keberadaan IS berhasil dilacak yang mana pada saat penangkapan tersangka sedang berada di Terminal Lembayung Lahat. Adapun korbannya dalam kasus penipuan ini Tribuners, yang menjadi korban penipuan IS ini merupakan seorang pedagang beras di Kabupaten Pali berinisial SU, warga Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kasus ini membuat korban menderita kerugian sebesar Rp27.500.000 dan melaporkannya ke Polres Pali. Lantaran beras SPHP sebanyak 2,5 ton yang dipesan korban melalui tersangka IS tak kunjung datang atau diterima oleh korban. Sementara korban telah menyetorkan uang sebesar Rp27.500.000 kepada IS. Kepala Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Pali, Ibda Laode Ananta mengatakan selain mengamankan tersangka, dari tangan tersangka pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu ATM, rekening koran, dan handphone. Di hadapan polisi, IS mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan kepada korban. Dia juga mengakui bahwa uang korban sebesar Rp27.500.000 itu digunakan olehnya untuk kepentingan pribadi. Kanit Pidum Satreskrim Polres Pali juga menjelaskan bahwa kasus penipuan dan penggelapan ini bermula saat korban menyerahkan uang sebesar Rp27.500.000 kepada tersangka IS untuk pembelian beras SPHP sebanyak 2,5 ton. Di mana tersangka IS ini bertemu korban di rumah korban di Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi pada hari Selasa 10 Desember 2024 lalu. Korban yang menyerahkan uang pembelian beras SPHP sebanyak 2,5 ton kepada tersangka dan tersangka menjanjikan akan segera mengirimkan beras yang dipesan korban. Namun setelah sekian lama menunggu hingga telah lewat waktu yang dijanjikan, beras tersebut tak kunjung diterima korban dan tersangka juga sulit dihubungi oleh korban. Korban yang merasa tertipu oleh tersangka kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Pali untuk ditindaklanjuti sehingga tersangka kemudian berhasil diamankan. Dalam penanganan kasus ini, Tribuners, saat ini Satreskrim Polres Pali sedang melengkapi berkas perkara untuk segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan memastikan kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan JPU untuk mempercepat penyelesaian kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka IS ini dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan penjara maksimal 4 tahun. Satreskrim Polres Pali juga membenarkan bahwa tersangka IS ini merupakan mantan pekerja di Perum Bulog Cabang Lahat, namun statusnya saat ini sudah tidak lagi bekerja atau sudah dipecat. Dapat saya sampaikan juga Arin dan Tribuners, berdasarkan keterangan dari pihak Perum Bulog Cabang Lahat pada Jumat kemarin bahwa mengatakan bahwa IS ini memang sebelumnya pernah bekerja di Bulog namun hanya sebagai cleaning service dan sudah dipecat pada Oktober 2024 lalu
lantaran tidak pernah masuk bekerja. Pihak Bulog juga mengatakan kalau IS ini bukan sebagai pemilik rumah pangan kita atau RPK yang memiliki izin untuk menyalurkan produk Bulog, di mana seorang penyalur Bulog itu jika resmi dari Bulog, maka ia harus terdaftar sebagai RPK dan bukan sembarangan orang. Oleh karena itu, pihak Bulog juga tidak tahu kenapa IS ini bisa menjanjikan beras SPHP kepada warga tersebut. Terlebih lagi saat ini beras SPHP sudah di stop sementara penyalurannya sejak 7 Februari 2025 lalu. Untuk itu, pihak Bulog Cabang Lahan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah diiming-imingi terkait produk Bulog. Jika warga ingin membeli produk Bulog bisa langsung datang ke Bulog atau melalui Gerakan Pangan Murah. Demikian Arin dan juga Tribuner yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Apriansyah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kanit Pidem Satreskrim Polres Bali yaitu Ibda Laode Ananta. Baik, untuk pengelapan beras sendiri pada saat penerima laporan kami tanggal 21 Desember yaitu tahun 2024 di mana saudara Lia itu melaporkan terkait adanya dugaan penipuan beras SPHP. Kemudian pada saat kami melaksanakan penyelidikan, kami melaksanakan pelacakan juga. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Warga Desa Tempuran, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur pasrah menghadapi banjir saat memasuki awal puasa Ramadan 2025. Akibat banjir, luapan sungai irigasi pertanian itu merendam sejumlah rumah warga, sekolah, dan fasum di Dusun Bekucuk, Desa Tempuran pada Jumat 28 Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya yaitu M. Ramadan. Baik, rekan Ramadhani, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Airin. Desa Tempuran, Kecamatan Sukor, Kabupaten Mojokerto kembali terendam banjir. Dari penyebab banjir ini akibat luapan sungai irigasi dan klep di bagian untuk area persawahan jebol sehingga air dari Sungai Afur, Jombok itu meluber merendam pemukiman warga. Akibatnya warga Desa Tempuran, terutama Dusun Bekucuk, hanya bisa pasrah. Rumahnya kebanjiran saat awal bulan Ramadan tahun ini. Dikatakan sulitan warga setempat, air meluap membanjiri rumah warga terjadi pada hari Kamis malam dan ketinggian air semakin tinggi saat pada Jumat siang. Akibat banjir itu, aktivitas warga yang ingin untuk beribadah saat awal Ramadan ini juga terganggu karena debit banjir memasuki rumah warga di Dusun Bekucuk sekitar untuk ketinggian air sekitar 10 sampai 30 cm dan air juga genangi merendam jalan Dusun Bekucuk itu sekitar 30 sampai 70 cm. Warga di sana sudah terbiasa menghadapi banjir, namun mereka meminta dari pemerintah daerah khususnya BPBS Berantas ini untuk bekerja secara optimal karena dua sungai yang mengepung desa tersebut adalah wewenangnya dari BPBS Sungai Berantas. Di sana juga sudah diterjunkan 2 alat pompa untuk mengurangi debit air banjir di Desa Tempuran tersebut, dan warga berharap ada segera dilakukan penanggulangan konkret atau upaya konkret dari pemerintah pusat terkait penanganan banjir tahunan di desa tersebut. Dan kemudian dari BPD Kabupaten Mojokerto juga mengungkapkan untuk dampak banjir di Desa Tempuran merendam beberapa fasum, yaitu sekolah SD Tempuran, sekolah TK, balai desa, dan fasilitas keagamaan seperti masjid dan musola. Dan sejumlah rumah di Dusun Bekucuk juga terendam banjir akibat dampak meluapnya sungai irigasi yang disebabkan cuaca hujan intensitas deras dari wilayah Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Demikian rekan Airin, saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto.
Terima kasih rekan Muhammad Doni atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama warga setempat yaitu Sulikan. Paling enggak ini ada upaya-upaya, enggak tahu bagaimana baik pemerintah desa, baik dinas terkait maksud saya gitu loh. Menanggapi seperti ini tuh bagaimana? Biar masyarakat satu bisa tenang. Yang kedua menikmati puasanya kan gitu. Harapan kita seperti itu. Sering kita sampaikan pada waktu pertemuan dan sebagainya, tolonglah saluran drainase itu harus diperbaiki. Dari perbaikan saluran jangan terus musim penghujan. Pada waktu kemarau panjang itu perbaikan. Jangan terus air datang baru mendatangkan bego, dadak bengek, kerja tidak maksimal, mengeluarkan uang. Sejumlah masyarakat di Kecamatan Maisan, Bondowoso, Jawa Timur sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah mulai Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Masyarakat Muslim di Kecamatan Maisan yang berpuasa mulai Jumat telah melaksanakan salat tarawih pada Kamis 27 Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Madura yaitu Sinca Ari Pangistu. Baik rekan Sinca Ari, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Ari. Memang benar sekali beberapa masyarakat di daerah Kecamatan Maisan Bondowoso pada bulan Ramadan tahun ini melaksanakan puasa mulai hari Jumat 28 Februari 2025. Bisa dibilang hari ini sudah memasuki hari kedua Ramadan atau hari kedua mereka berpuasa dan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan seperti kita ketahui bersama, Kementerian Agama RI sendiri masih baru menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah yaitu hari ini atau sehari ini adalah hari pertama puasa. Jadi bisa dibilang masyarakat di Kecamatan Maisan ini beberapa diantaranya sudah mendahului dari ketetapan pemerintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini kemarin saya mendatangi beberapa masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan mereka seperti yang terlihat di layar kaca Anda sedang melakukan tadarus sejak kemarin dan salah satu diantaranya yaitu adalah Hilmi Amrullah. Dia adalah warga desa Pakuniran, Kecamatan Maisan yang sudah melaksanakan puasa sejak hari Kamis sejak hari Jumat 28 Februari 2025. Dia menceritakan bahwasanya bukan hanya keluarganya saja yang terdiri dari ibu, ayah, dan adiknya yang melaksanakan puasa, namun juga ada beberapa kepala keluarga di desa Pakuniran di Kecamatan Maisan yang juga melaksanakan ibadah puasa sehari lebih cepat dari ketetapan pemerintah. Dan dia menyebutkan pelaksanaan puasa yang dilakukan mereka itu menggunakan hitungan puasa Humasi, maksud kami hitungan Humasi, dan ini mengikuti penghitungan kitab Nusatul Majalis. Dan Humasi ini sendiri adalah hitungan 5 hari setelah awal Ramadan tahun kemarin. Dan ia menyebut bahwasanya ini bukan kali pertama mereka melaksanakan ibadah puasa mendahului dari ketetapan pemerintah. Dan menariknya lagi, dia memastikan warga di Kecamatan Maisan yang melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ketetapan pemerintah tetap menghargai mereka yang mendahului pemerintah. Dan kemarin saya berbincang dengan Kepala Kemendak Bondowoso, Ali Masyur, di lokasi berbeda. Dia menghimbau kepada masyarakat di Bondowoso agar perbedaan awal puasa ini memang terjadi di beberapa kelompok masyarakat dan hendaknya untuk dihormati. Karena ia menyebut ini menjadi kekayaan hasanah keislaman, di mana perbedaan ini, kata Bapak Ali Mansur ya, harusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, namun menjadi penguat untuk sikap saling menghargai satu sama lain. Dan kemarin sendiri saya juga mengikuti kegiatan dari Kementerian Agama Bondowoso bersama lembaga dari PCNI Kabupaten Bondowoso untuk menyaksikan hilal di Masjid Agung At-Taqwa. Dan hasil pemantauannya sendiri juga dilaporkan kepada Kementerian Agama RI. Namun memang kemarin di Bondowoso tidak tampak hilal, kendati begitu laporan tersebut tetap disampaikan kepada Kementerian Agama RI Bondowoso, Kementerian Agama RI. Demikian dulu Arin, informasi langsung dari Kabupaten Bondowoso, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sincari atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama warga setempat yaitu Hilmi Amrullah. Ya Pak, kita puasa lebih dahulu karena ikut penghitungan kitab Nusatul Majalis, namanya hitungan Humasi. Itu hitungan seperti apa Mas? Humasi itu hitungan 5 hari setelah awal Ramadan tahun kemarin.
Oke. Mas berarti sholat tarawihnya sudah semalam ya? Iya, sudah sholat tarawih. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Berita bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite sudah sampai di Toraja. Banyak pengendara khususnya roda 2 mulai antri mengisi Pertalite. Terpantau di SPBU Karasik, Kota Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Toraja yaitu Freddy Samuel. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa kabar bahan bakar minyak jenis Pertamax yang dioplos atau yang dicampur dengan bahan bakar minyak lainnya yaitu Pertalite telah sampai di Toraja, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, yang dimana masyarakat mulai banyak yang beralih mengisi Pertalite untuk kendaraannya, mana awalnya banyaknya masyarakat atau pengendara mengisi Pertamax karena rata-rata kendaraan yang mengantri Pertalite cukup panjang di beberapa SPBU baik di Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Salah satu warga atas nama Saripa mengatakan bahwa dirinya kembali mengisi kendaraannya jenis Pertalite, di mana sebelumnya ia selalu mengisi bahan bakar minyaknya dengan Pertamax, namun dengan kabar bahwa bahan bakar jenis Pertamax ini dioplos dengan Pertalite, mulai saat itu ia beralih menggunakan Pertalite karena baginya tidak ada yang beda antara Pertalite dan Pertamax, walaupun sekarang masih selisih harga cukup terasa, namun warga mengatakan bahwa sudah mulai banyak yang beralih ke BBM jenis Pertalite. Seperti itu, Arin, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Viral video menunjukkan keberadaan pimpinan DPRD Kabupaten Serang, Banten bersama sejumlah warga yang mendeklarasikan dukungan terhadap proyek pembangunan PIK 2 viral di media sosial. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut, tampak belasan warga berdiri memanjang di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang. Dalam pernyataannya, mereka menyerukan dukungan terhadap investasi dan pembangunan yang masuk ke Kabupaten Serang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Banten yaitu Ade Ferry. Baik rekan Ade, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, Tribuners dimanapun berada, mengabarkan dari Kabupaten Serang sebuah video menunjukkan keberadaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Abdul Ghafur bersama sejumlah warga dan juga perwakilan dari OPD terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serang viral di media sosial Instagram. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut tampak belasan warga berdiri memanjang di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang. Dalam pernyataannya mereka menyerukan dukungan terhadap proyek pembangunan PIK 2 di Kabupaten Serang, khususnya di wilayah Serang Utara. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Abdul Ghafur mengaku dijebak saat ikut bersama para warga yang menggelar deklarasi dukungan terhadap proyek pembangunan PIK 2 di kantor DPRD Kabupaten Serang. Ia mengatakan keberadaan dirinya bersama rombongan warga saat itu terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Hal itu lantaran awalnya ia hanya diajak oleh seorang dari perwakilan di rombongan tersebut untuk melakukan sesi foto bersama. Namun dirinya juga kaget mengapa tiba-tiba saat sesi foto bersama tersebut terjadi deklarasi dukungan terhadap proyek pembangunan PIK 2 dan juga PT Agung Sedayu Group. Dirinya juga turut menyayangkan adanya publikasi terhadap video tersebut karena
hal itu menuai sejumlah polemik dan sejumlah tuduhan terhadap dirinya yang mengatakan bahwa dirinya dinilai ataupun dituding menerima uang sejumlah uang atas pernyataan sikap tersebut, padahal kata dia dirinya secara tegas tetap menolak keberadaan PIK 2 yang masuk di wilayah Kabupaten Serang. Namun meskipun menolak sebagai wakil rakyat, dirinya tidak bisa menolak begitu ketika ada rakyat yang ingin melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Serang. Ya meskipun yang melakukan audiensi pada waktu itu adalah pihak yang mendukung adanya proyek pembangunan PIK 2 di wilayah Kabupaten Serang. Oleh karena itu, dirinya juga tidak mempermasalahkan jika ada masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin melaporkan dirinya kepada pihak tertentu, karena menurutnya dirinya melakukan itu betul-betul secara spontan dan juga dirinya juga telah menyiapkan sejumlah argumentasi yang siap untuk menjelaskan terkait dengan adanya video tersebut. Demikian Arin yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hadi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Jalan Letu Karim Kadir di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali tergenang, bahkan ditambah hujan turun membuat debit air Sungai Musi naik hingga membuat jalan tergenang. Bahkan kedalamannya hingga batas dengkul orang dewasa. Warga terutama pengendara motor terpaksa menggunakan jasa warga setempat untuk melewati jalan tersebut dengan tarif Rp2.000 hingga Rp5.000. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Sriwijaya Pos, yaitu rekan Angga. Baik rekan Angga, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Arin dan teman-teman Tribuners, dapat saya sampaikan jika kondisi Jalan Letu Karim Kadir di Kecamatan Gandus, Kota Palembang yang terus ambles dan tergenang air di Sungai Musi membuat warga resah karena pada saat itu sudah mendapat sentuhan dari pemerintah, yaitu bantuan berupa koral, dan akan direncanakan pembangunannya pada bulan 3 ini. Hingga saat ini belum ada pergerakan dari pemerintah dan belum ada wacana kapan akan dimulainya perbaikan tersebut, dan ini membuat mereka atau para warga dari Jalan Letu Karim Kadir ini meminta bantuan kepada wali kota dan wakil wali kota Palembang yang baru dilantik, yaitu Ratu Dewa dan Prima Salam, untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Herman Deru. Iren, salah satu warga dari Kecamatan Gandus, menceritakan ia memiliki 2 anak yang harus diantar dan dijemput ke sekolah setiap hari. Dan kondisi ini, jalan yang tergenang, terutama saat air pasang dan saat ini Palembang terkena musim hujan, sangat menyulitkan aktivitasnya untuk mengantar anak-anaknya, terutama untuk ke pasar. Kedalaman air bahkan bisa mencapai dengkul orang dewasa. Warga, terutama pengendara motor, terpaksa menggunakan jasa para warga setempat untuk melewati jalan tersebut dengan tarif Rp2.000 hingga Rp5.000. Pengendara yang tidak menggunakan jasa dari warga setempat terpaksa mendorong motor sendiri. Salah satu pengendara tersebut ialah Herman, yang baru saja menjemput anaknya dari sekolah, terpaksa mendorong motornya karena lupa membawa uang. Herman juga sempat memarahi pengendara motor yang berkenal potbrong yang melintas dan menyebabkan percikan air yang mengenai celananya, sehingga celananya menjadi basah. Warga berharap perbaikan jalan segera dipercepat. Saat ini, warga yang melintasi Jalan Letu Karim Kadir harus bersabar menunggu perbaikan yang dijanjikan pemerintah yang akan rampung pada bulan Maret dengan anggaran sebesar
7,5 miliar rupiah. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan perbatasan dan perlambatan kendaraan dan kemacetan panjang, terutama mobil-mobil yang besar sering sekali melintas di jalan Leptu Karim Qadir ini. Sehingga para pengendara motor banyak kesulitan dan banyak kendaraannya mati, sehingga kesulitan untuk melewati jalan Leptu Karim Qadir ini. Ya, itu mungkin Arin yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Arin di studio. Baik, terima kasih rekan Angga atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Pemerintah daerah Manggarai Timur melalui Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur menurunkan 1 unit ekskavator untuk mengevakuasi material longsor berupa batu-batu besar yang menimbun di saluran irigasi Induk Welaku, Desa Kompang Kantar, Kecamatan Ranamese pada Jumat 28 Februari 2025. Kabid SDA Dinas PUPR Manggarai Timur, Hieronymus Namu, mengatakan pihaknya baru memobilisasi alat berat itu karena sebelumnya alat berat itu melakukan pekerjaan jalan putus Wailenggalete. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Flores, yaitu Robert Ropo. Baik, rekan Robert, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hari Sabtu 1 Maret 2025 hari ini, di mana pada hari kemarin, Jumat tanggal 28 Februari 2025 sore hari, pihak pemerintah daerah dalam hal ini di Kabupaten Manggarai Timur memobilisasi atau menurunkan 1 unit jenis ekskavator untuk mengevakuasi material longsor yang berupa batu-batu besar yang menimbun di dalam saluran irigasi induk di Wailaku. Saluran irigasi Wailaku, di mana saluran irigasi Wailaku ini untuk mengairi lahan persawahan di warga di 3 desa, yaitu Desa Golok Kantar, Baka Kantar, dan Desa Nengelabang. Dan selain untuk mengairi persawahan, irigasi ini juga untuk kepentingan air, untuk mandi dan cuci, bahkan ada yang mengambil untuk minum. Irigasi ini untuk warga di 3 desa tersebut. Karena itu pada beberapa hari terakhir masyarakat sempat turun bergotong royong untuk melakukan atau mengevakuasi material longsor, namun mereka kesulitan untuk mengangkat batu-batu besar yang tertimbun di dalam dasar saluran irigasi itu. Sehingga pihak pemerintah daerah pada hari kemarin menurunkan 1 unit alat berat jenis ekskavator tersebut, di mana pada sore hari kemarin langsung mulai dilakukan evakuasi pada beberapa titik, dan hari ini dilanjutkan bersama dengan warga dari Desa Baka Kantar dan Golok Kantar membantu untuk mengikat batu dan tali lalu diangkat menggunakan alat eksa tersebut. Di mana sampai saat ini saya berada di lokasi di jalan sepanjang saluran irigasi ini, dan pekerjaan ini pun dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Hieronymus Namu, dan berdasarkan terangan dari Hieronymus Namu sendiri bahwa alat berat itu baru diturunkan kemarin karena memang pada beberapa hari yang lalu alat berat ini masih melakukan evakuasi dan perbaikan jalan rusak di Wailangga jurusan Lete di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Sehingga baru kemarin mereka memobilisasi alat berat ini ke lokasi irigasi Wailaku ini untuk melakukan evakuasi material. Dan hingga saat ini sudah hampir selesai. Sudah selesai dan sedikit lagi akan selesai. Batu-batu besar berukuran raksa, dan di belakang saya ini memang di jalur irigasi ini yang sedang dievakuasi. Dan terpantau saat ini memang sudah selesai evakuasi dan lagi pembersihan
material-material yang sisa material yang masih menyebabkan kendala agar air ini terus tidak dapat mengalir. Dan sekarang sudah selesai. Demikian Arin, dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Timur. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan Robert atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kabid SDA Dinas PUPR Manggarai Timur, yaitu Hieronymus Tamo. Rekan bahwa ini evakuasi material longsor ya. Alatnya dari mana, Pak? Betul sekali, ini alat dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur. Iya. Kita mulai melakukan evakuasi sejak kemarin. Kemarin kita sudah melakukan evakuasi terhadap material longsor berupa batuan-batuan besar yang menutupi saluran irigasi. Dan ini salah satu dampak dari saluran irigasi yang tertutup kemarin. Airnya meluap langsung mengikis jalan inspeksi ini. Kita beranjak ke informasi berikutnya, Tribuners. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon menjemput paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon, yaitu Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Penjemputan paksa Kepala SMP Negeri 9 Ambon terjadi di rumahnya di kawasan Lateri sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula Pelu, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan penjemputan paksa terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon yakni Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah kepada rekan media di Kejaksaan Negeri Ambon. Menurutnya upaya paksa yang dilakukan sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Timur tepat di kediaman Lona Parinusa di Lateri Kota Ambon. Proses pemeriksaan ini berlangsung di kantor Kejari Ambon hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Lebih lanjut diterangkan bahwa upaya paksa yang dilakukan dikarenakan telah 3 kali tidak penuhi terhadap panggilan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 tahun 2020 hingga 2023. Sebagai informasi, dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana SMP Negeri 9 Ambon memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Dengan rincian pada 2020 sebanyak 1.498.638.309 rupiah, pada 2021 sebesar 1.563.000, pada 2022 sebesar 1.474.000, pada 2023 sebesar 1.524.991.915 rupiah. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon dengan nomor rekening 0103138667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan, baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dana yang masuk pada rekening sekolah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Dana itu dimasukkan ke dalam berangkas sekolah, kemudian dikelola sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara. Sebelumnya kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan gugatan pra-peradilan kepada kepala sekolah SMP Negeri 9 Ambon Lona Parinusa pada Senin 22 Oktober 2024 lalu, dengan memerintah termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidik dan penetapan tersangka terhadap pemohon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Arin. Terima kasih rekan Maula Pelu atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, yaitu Adriansyah.
Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap satu orang tersangka yaitu saudari RB dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut, tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik, sehingga dengan berbagai pertimbangan yang kami lakukan adalah dikenakan upaya paksa. Sebagian warga di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur telah melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat 28 Februari 2025. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren Mahfilut Duror Dusun Kerajaan Timur Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk ini juga telah melaksanakan sholat tarawih pada Kamis malam 27 Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Imam Nawawi. Baik rekan Imam Nawawi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, sebagian warga yang berada di perbatasan antara Jember dengan Bondowoso melakukan ibadah puasa lebih awal dari ketetapan pemerintah. Mereka sudah melakukan ibadah tersebut pada 28 Februari 2025 kemarin. Warga yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Duror yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk itu juga telah melaksanakan sholat tarawih pada Kamis malam, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2025. Dan tentunya ibadah puasa tersebut sehari lebih awal dari ketetapan pemerintah maupun dari ketetapan yang dilakukan oleh organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Dan tradisi untuk menjalankan ibadah puasa lebih awal itu sudah berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut, karena mereka menggunakan sistem hisab melalui kitab Najatul Majalis karyanya Abdurrahman As-Syafi'i, dan pondok pesantren ini juga menggunakan sistem hisab tersebut menggunakan metode humasi, yakni dihitung dari 5 hari dari Ramadan sebelumnya, sehingga dalam Ramadan selanjutnya itu waktunya bisa diketahui. Meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, pihak pondok pesantren berharap tradisi ini tidak perlu dipersoalkan karena bagian dari keragaman kebudayaan dan kearifan lokal yang berada di Indonesia. Yang terpenting adalah masyarakat atau umat Muslim yang ada di Indonesia bisa saling menghargai perbedaan dalam penentuan awal Ramadan ini, tidak karena perbedaan itu adalah bagian dari berkah Ramadan. Dan saat ini tentunya umat Muslim yang berada di perbatasan Jember Bondowoso ini sudah melakukan ibadah puasa di hari kedua saat ini, sehingga kemungkinan Idul Fitrinya pun juga nantinya juga sehari lebih awal daripada umat Muslim yang lainnya atau ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Mungkin ini yang sementara dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada Arin yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama santri Ponpes Mahfilut Duror Suger Kidul Jember, yaitu Muhammad Faisal. Ya, kalau sini pakai hitungan hisab. Pakai hitungan hisab. Tapi hisab sendiri ya, bukan Alam Muhammadiyah atau kenapa? Ada. Pakai hisab ya, oke, siap. Jadi sampai berapa tahun lagi ini sudah ditetapkan ya? Iya. Biasanya lebih awal. Oh gitu. Terus dengan ibadah puasa tahun ini seperti apa menurut Anda? Suasana Ramadan tahun ini dengan dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa, Mas? Ya,
Gimana? Biasa aja atau lebih meriah atau lebih ada bedanya? Iya, kayak biasanya. Harapannya dalam puasa Ramadan kali ini apa? Bisa puasa dan tarawih, nggak bolong gitu ya. Oke, siap. Istiqomah. Di sini di berapa santri ini? Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Polres Pelalawan mendalami kesalahan PT 4 Res Bersaudara atau ERB dalam tragedi truk terjun ke sungai yang menewaskan 15 orang di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau pada Sabtu 22 Februari 2025 pekan lalu. Sopir yang juga ikut tewas dalam tragedi tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polres dan disangkakan dengan pasal 310 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Pekanbaru yaitu Yohanes Tanjung. Baik rekan Yohanes, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Airin dan selamat siang semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bersama saya Yohanes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com melaporkan dari Kabupaten Pelalawan Riau. Polres Pelalawan telah menetapkan sopir sebagai tersangka tragedi truk kol diesel yang tercebur ke sungai yang menewaskan 15 orang di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada Sabtu 22 Februari yang lalu. Penetapan sopir atas nama Maranatha Zendrato sebagai tersangka kasus truk kol diesel terjun ke sungai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan. Polisi telah mendalami insiden truk dengan nomor polisi BM 8699ZO itu yang menewaskan 15 orang karyawan dan keluarga dari PT 4 Res Bersaudara atau ERB. Lantaran tersangka atau sopir juga ikut dalam korban meninggal dunia, hasil penyelidikan yang ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian dihentikan oleh Polres Pelalawan atau diterbitkan SP3. Namun Polres Pelalawan masih melakukan penyelidikan terhadap adanya kesalahan atau dugaan kesalahan daripada perusahaan PT ERB yang memodifikasi truk kol diesel menjadi pengangkutan karyawan. Seharusnya truk tersebut digunakan sebagai pengangkutan barang dan kemudian dimodifikasi untuk menjadi angkutan karyawan yang bekerja di hutan tanaman industri milik PT NWR atau Nusa Wana Raya. Seperti kita ketahui Tribuners, jika PT RW merupakan kontraktor penyedia tenaga penanaman akasia di PT Nusa Wana Raya. Sampai saat ini Polres Pelalawan masih melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk memeriksa manajemen PT RW terkait satu kasus yang masih didalami tersebut. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan Riau. Kembali ke rekan Airin di studio. Terima kasih rekan Yohanes atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Pelalawan yaitu AKP Enggarani Lovria. Keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang ada di TKP, kemarin kami sudah melakukan gelar perkara dari bukti-bukti dan petunjuk yang kami temukan itu, kami meningkatkan status dari penyidikan, kami meningkatkan status dan yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dari hasil penyidikan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Makassar, Sulawesi Selatan mendeportasi 3 warga negara asing pada Jumat 28 Februari 2025. 3 WNA itu diduga melanggar peraturan keimigrasian Indonesia. Deportasi ini melibatkan 2 WNA asal Jepang dengan inisial SO dan KK serta 1 orang warga Malaysia dengan inisial nama MSBA. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Timur yaitu Renaldi Cahyadi. Baik rekan Renaldi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin dan tentunya selamat siang untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar, Kota Makassar baru saja mendeportasi 3 warga negara asing
di mana deportasi itu dilakukan pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Di mana saksi pengawasan dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar melakukan tindakan administrasi keimigrasian kepada 3 warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal di Indonesia. Ketiga warga negara asing tersebut terdiri dari 2 orang warga negara Jepang dengan inisial SO dan KK serta 1 warga negara Malaysia dengan inisial MSBA. Kedua warga negara Jepang tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 pasal 123 huruf A yang berkaitan dengan pemberian keterangan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia. Keterangan yang tidak benar tersebut berupa keterangan mengenai saham sebanyak 10 miliar rupiah yang tidak bisa dibuktikan serta tidak diketahui keberadaan perusahaannya. 2 warga Jepang itu ditemukan di Malaysia, ditemukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rupanya warga asal Malaysia ini sudah berada di Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Ia dikenakan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian pasal 109 dan mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Selanjutnya ketiga warga negara asing tersebut akan dikenakan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Arin. Terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kakanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Selatan, yaitu Fris Sumolang. Permasalahan yang terjadi, pelanggaran keimigrasian yang ada, bahwa ada 2 warga negara Jepang atas nama kita singkat dengan SO dan KK, serta 1 warga negara Malaysia atas nama kita singkat MSBA. Nah, untuk warga negara Jepang, 2 warga negara Jepang ini kita melihat bahwa keduanya diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian pasal 23 huruf A berkaitan dengan pemberian keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal Indonesia. Ya, kemudian ini terkait juga kenapa mereka mendapatkan visa dan izin tinggal investor. Ya, seharusnya investor itu ada aturan-aturan yang berlaku bagi warga negara asing. Nah, kedua warga negara Jepang ini tidak bisa membuktikan bahwa mereka sebagai investor yang ada, sehingga pihak imigrasi melihat bahwa ini merupakan suatu pelanggaran keimigrasian. Kemudian terkait dengan warga negara Malaysia, RSUD Bima Nusa Tenggara Barat akan mengevaluasi sistem pelayanan antrean pasien BPJS. Perbaikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Humas RSUD Bima Dr. Muhammad Akbar dalam keterangannya pada Kamis 27 Februari 2025 mengatakan bahwa mengevaluasi sistem pengambilan nomor antri untuk menjamin ketertiban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, yaitu Andi Hujaidin. Baik rekan Andi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih rekan Arin. Benar sekali bahwa pihak RSUD Bima akan mengevaluasi sistem pelayanan antrian yang saat ini banyak dikeluhkan oleh pasien BPJS.
Perbaikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Bima. Melalui Humas RSUD Bima, Dr. Muhammad Akbar, bahwasanya ingin memberikan penjelasan terkait beberapa keluhan yang disampaikan oleh pasien BPJS Kesehatan mengenai pelayanan antrian di rumah sakit. Ia menghargai setiap masukan dan keluhan yang masuk dan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Bima. Lebih lanjut, pihaknya juga menyadari bahwa ada beberapa kendala dalam sistem antrian yang berdampak pada kenyamanan pasien, terutama di loket pendaftaran, poli, dan apotek. Untuk itu, pihaknya ingin menginformasikan bahwa saat ini RSUD Bima sedang melakukan perbaikan sistem guna mengurangi waktu antri dan mempercepat pelayanan di berbagai bagian, termasuk pendaftaran, poli, dan pengambilan obat di apotek. RSUD juga tengah mengevaluasi sistem pengambilan nomor antri agar tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan proses tersebut. Lebih lanjut, Muhammad Akbar mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Ia pun memohon maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya yang dirasakan oleh pasien dan berjanji akan terus berupaya memperbaiki sistem dan proses pelayanan demi menciptakan pengalaman berobat yang lebih baik di RSUD Bima. Demikian laporan kami di Kota Bima. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Andi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Aksi pencurian yang dilakukan oleh Miftah Fani Agung di Mengwi, Badung, Bali, tepatnya di areal Terminal Mengwi membuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, pria asal desa Pondok Joyo, Kecamatan Sembo, Kabupaten Jember, Jawa Timur tersebut nekat mencuri motor yang ternyata milik seorang anggota polisi pada Sabtu 22 Februari 2025 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bali, yaitu Imade Wiraatyana. Berikan Imade Wiraatyana, silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih. Pencurian ini terjadi pada Sabtu 22 Februari 2025, di mana pelaku yaitu Miftah Fani Agung, pria berusia 25 tahun asal Jember, Jawa Timur, diduga mencuri sepeda motor Honda Farza milik seorang anggota polisi yang tengah mampir di sebuah warung di depan Terminal Mengwi. Saat kejadian tersebut, motor dalam keadaan tidak dikunci stang, sehingga dengan mudah dibawa kabur oleh pelaku. Kemudian korban yang terkejut setelah mengetahui motornya hilang, segera melaporkan ke Polres Badung. Dan polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa kendaraan telah menyeberang ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Berkat koordinasi dengan pihak kepolisian di Jember, pelaku akhirnya berhasil ditangkap bersama barang bukti sebelum sempat dijual. Selain kasus ini, Satreskrim Polres Badung juga menangkap 2 pelaku pencurian motor lainnya, yaitu Hartono, pria berusia 55 tahun yang mencuri motor Vario di wilayah Badung Abian Semal saat korban tengah memancing. Serta ada juga Bayu Laksono, seorang pria berusia 34 tahun yang membawa kabur motor temannya sendiri ke Buleleng. Dan kini ketiga pelaku telah diamankan dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Kota Sabang mulai dipenuhi tumpukan sampah menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan 133 tenaga harian lepas dan 9 tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup sejak Kamis 27 Februari 2025. Mereka menuntut pembayaran gaji yang belum diterima sejak Januari hingga Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Serambi News, yaitu Aulia Prasetya. Baik rekan Aulia, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin. Dapat kami laporkan dari Kota Sabang bahwa sebanyak 133 tenaga harian lepas dan 9 honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang menggelar aksi mogok sejak kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena pihak mereka belum digaji sejak bulan Januari dan juga Februari. Salah satu juga THL yang enggan menyebut namanya, mereka menyampaikan bahwa biasanya gaji mereka disampaikan ataupun diberikan sekitaran tanggal 10.
namun hingga 2 bulan mereka belum digaji. Kemudian, pantauan kita di lapangan juga sejumlah tumpukan sampah khususnya di kota sangat banyak. Lantas para pekerja tidak melakukan pengambilan sampah. Saat ditemui Tribun, mereka menyebutkan bahwa mereka akan terus melakukan mogok hingga gaji mereka dibayar. Kepala DHLK saat dikonfirmasi juga membenarkan hal tersebut. Mereka melakukan mogok dikarenakan mereka belum menggaji para tenaga THL dan juga para honor tersebut. Menurut Kepala DHLK menyampaikan bahwa gaji mereka telat karena pergeseran anggaran sehingga butuh persetujuan di tingkat provinsi. Namun ia mengaku proses ini membutuhkan sedikit waktu lebih lama. Pantauan kita di lapangan juga hingga saat ini juga masih banyak sampah-sampah berserakan yang belum diangkut oleh para petugas kebersihan. Informasi yang kita himpun juga, dinas tersebut memiliki 11 armada yang selama ini membantu membersihkan seluruh kota Sabah. Namun sejak kejadian ini, dinas tersebut hanya mampu menjalankan 4 armada yang terdiri dari para pekerja PNS. Untuk tenaga THL dan honor hingga hari ini masih terus melakukan mogok terhadap aksi tersebut. Begitu laporannya rekan Arif. Terima kasih rekan Aulia atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur dan Badan Karantina Indonesia menggandeng tim gabungan menggagalkan lalu lintas ilegal hewan, ikan, dan tumbuhan di Pelabuhan Tenau pada Kamis 27 Februari 2025. Dari hasil penyidikan tersebut, berhasil diamankan sejumlah satwa dan tumbuhan liar berupa santigi sebanyak 53 koli, kerang lola 13 koli, dan burung murai batu 2 ekor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pas Kupang yaitu Eklesia Mei. Baik rekan Mei, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners dan juga Arin, dapat saya laporkan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Karantina NTT dan juga Badan Karantina Indonesia atau Barantin menggandeng tim bergabungan menggagalkan lalu lintas ilegal hewan, ikan, dan tumbuhan di Pelabuhan Tenau. Pengawasan tersebut Tribuners telah dilakukan dalam 3 hari, yang mana adapun komoditas yang masuk maupun yang keluar wilayah Provinsi NTT yaitu melalui Pelabuhan Tenau tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan Tribuners. Pelaksana tugas Kepala Karantina NTT yaitu Simon Soli mengatakan bahwa dalam pengawasan yang telah dilakukan, tim gabungan mengamankan santigi, burung murai, dan juga kerang lola selama pengawasan karantina. Dia menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan di seluruh tempat pemasukan dan juga pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2029 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Tribuners. Untuk Barantin, Simon Soli mengatakan bahwa telah melakukan pengendalian peredaran satwa dan juga tumbuhan liar serta pengendalian peredaran satwa dan juga tumbuhan langka. Yang mana Tribuners, hewan, ikan, dan tumbuhan itu yang merupakan satwa dan tumbuhan liar yang kemudian oleh karantina diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau yang disebut dengan BBKSDA, yang mana bagi masyarakat yang melihat ataupun yang mengetahui adanya upaya lalu lintas ilegal, media pembawa dapat membantu melaporkan kepada pihak berwenang Tribuners. Adapun tim gabungan itu Tribuners terdiri dari BBKSDA NTT, Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan atau KP3, Laut Tenau PT Pelni, PT Dulu Armada Pelabuhan Laut, PT Pelindo yang terus melakukan pengawasan bersama Tribuners pada 22 Februari hingga pada 24 Februari yang lalu Tribuners. Dan juga dalam kesempatan secara terpisah juga Ketua Tim Penegakan Hukum Karantina NTT, Rido, juga mengatakan bahwa tim mengamankan sejumlah satwa dan tumbuhan liar berupa santigi sebanyak 53 koli, kerang lola 13 koli,
dan burung murai batu 2 ekor Tribuners. Dia juga menyebut bahwa tim gabungan mengamankan satwa dan tumbuhan liar baik yang akan masuk dan juga yang akan keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi dokumen persyaratan seperti dokumen-dokumen yang sebenarnya yang harus disiapkan oleh pihak terkait Tribuners. Selain itu juga Santigi dari Maluku Barat Daya akan ditolak ke daerah asal. Karantina melakukan pembinaan kepada pemilik barang untuk tidak mengulanginya kembali, Tribuners. Dan Rido juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan serta tempat pemasukan dan juga pengeluaran lainnya untuk mencegah lalu lintas ilegal komoditas pertanian dan juga perikanan, Tribuners. Menurut Rido bahwa lalu lintas ilegal satwa dan tumbuhan liar tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, Tribuners. Dan saat ini langkah-langkah untuk proses hukum lebih lanjut tengah dikoordinasikan dengan para pihak terkait, Tribuners. Dia juga mengatakan bahwa lalu lintas ilegal yang telah dilakukan tersebut itu melanggar pasal 88, Tribuners, yaitu huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT, yang mana itu dapat dikenakan sanksi pidana, Tribuners, pidana penjara paling lama 2 tahun dan juga denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selain itu juga melanggar pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Tribuners. Untuk sementara Arin, demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Mei atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengadakan program mudik gratis guna mengurangi kepadatan penumpang. Selain program mudik gratis, Pemprov Maluku Utara juga telah menyiapkan beberapa kegiatan selama bulan suci Ramadan, yakni Festival Ramadan yang akan digelar di Masjid Raya Saiful Khairat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ternate, yaitu Samsul Sardi. Baik rekan Samsul, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arin di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunes. Di mana saya berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi melaporkan terkait dengan aktivitas di Ramadan di Provinsi Maluku Utara tahun 2004, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara direncanakan akan menggelar mudik gratis jelang Ramadan. Namun sejauh ini hal-hal teknis lainnya masih dalam pembahasan, Tribunus. Di mana Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir saat temui sejumlah wartawan mengatakan bahwa rencana tersebut telah dibahas dalam rapat bersama pimpinan OPD dan hasilnya akan segera disampaikan ke Gubernur Serdi Laos, mana kata Samsudin anggaran program tersebut akan menggunakan pergeseran anggaran, yakni memakai APBD tahun 2015. Dalam kutipan Samsudin mengatakan bahwa namun keputusan ini belum final karena harus dilaporkan ke gubernur, terutama terkait dengan biaya sewa kapal antara kabupaten kota. Selain itu, program mudik gratis ini Pemprov Maluku Utara juga telah menyiapkan beberapa kegiatan selama bulan suci Ramadan, yakni festival Ramadan yang akan digelar di Masjid Saiful Khairat di Sobibi, Kota Tidore. Selain itu, Samsudin mengatakan safari yang akan dilakukan safari Ramadan dan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, Tribunes. Dalam kutipan ini semua bagian dari program kerja gubernur dalam 100 hari pertama kepemimpinannya antara Gubernur Serdi Lao dan Wakil Gubernur Sarbin C. Untuk Samsudin. Mungkin itu saja rekan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Samsul atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners.
Sepulangnya dari agenda retret di Magelang, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria meninjau langsung lokasi kebakaran di Blok A Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 1 Maret 2025 sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran yang terjadi sehari sebelum Ramadan 2025 ini menjadi pukulan berat bagi para pedagang, mengingat banyaknya dari mereka menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di pasar tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Priangan, yaitu Aisani Nuraini. Baik rekan Nuraini, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Arin dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi setelah agenda retret di Akademi Militer Magelang, Bupati Ciamis terpilih yakni Herdiat Sunaria meninjau langsung lokasi kebakaran di Blok A Pasar Manis Ciamis pada Sabtu 1 Maret 2025 sekira pukul 9:20 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kebakaran yang terjadi sehari sebelum bulan Ramadan ini menjadi pukulan berat tentunya bagi para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di Pasar Manis Ciamis tersebut. Herdiat juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap para korban kebakaran, terutama karena dia juga memiliki kedekatan secara personal dengan pasar tersebut, di mana banyak saudara-saudara Herdiat yang juga memiliki kios dan berjualan di Pasar Manis Ciamis. Dalam kunjungannya itu, Herdiat memastikan bahwasanya pemerintah daerah akan segera melakukan renovasi ataupun perbaikan terhadap fasilitas kios-kios yang terbakar. Karena ini pasar milik Pemda dan rencananya Herdiat akan merenovasi itu secepatnya, dan ia menargetkan sebelum Idul Fitri tiba, seminggu sebelum Idul Fitri atau beberapa hari sebelum Idul Fitri, pasar sudah bisa, kios-kios yang terbakar itu sudah bisa digunakan untuk jual beli kembali oleh para pedagang di sana. Sementara itu, para pedagang untuk sementara ini tidak berjualan hingga proses pembersihan dan juga perbaikan ataupun renovasi selesai dilakukan. Lebih lanjut, Herdiat juga menjelaskan bahwasanya setelah berdialog dengan para korban kebakaran tadi pagi, mereka menolak untuk direlokasi karena Tribuners perlu diketahui memang tidak terlalu luas, tidak terlalu banyak area yang terbakar sehingga para pedagang memilih untuk tidak berjualan lebih dulu sambil menunggu perbaikan kios mereka nanti untuk digunakan kembali untuk berjualan. Terkait penyebab kebakaran, kepolisian juga masih melakukan penyelidikan dan juga pendataan untuk mengetahui sumber kejadian, sedangkan untuk perhitungan kerugian juga masih dalam proses estimasi. Kemudian Herdiat juga menegaskan bahwa anggaran perbaikan itu bukan menjadi sebuah kendala karena ia merasa bahwa ini untuk kepentingan masyarakat dan juga anggaran itu bukan sesuatu masalah, dan ia juga mengungkapkan bahwasanya ini uang masyarakat dan harus diprioritaskan untuk perbaikan itu ya untuk masyarakat itu sendiri. Dengan langkah yang cepat diambil oleh pihak pemerintah daerah, diharapkan ini para pedagang bisa segera kembali berjualan dan memulihkan perekonomian mereka menjelang Lebaran. Tribuners, tadi saat Herdiat juga menyapa beberapa warga di pasar tersebut, ada tangis korban kebakaran yang juga tidak terbendung, dan di sana Herdiat juga mencoba menguatkan dan juga menenangkan bahwasanya situasi dan kondisi di Blok A Pasar Manis Ciamis diharapkan akan segera pulih kembali sehingga para pedagang bisa berjualan kembali maksimal sebelum Lebaran, sudah bisa beroperasi kembali untuk memulihkan mata pencaharian para pedagang di Pasar Manis Ciamis. Demikian Arin, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Nuraini atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Bupati Ciamis, yaitu Herdiat Sunaria. Kami turut prihatin ya atas musibah kebakaran, apalagi satu hari menjelang bulan Ramadan. Saya tahu persis bagaimana mental para pedagang, karena saya juga termasuk dibesarkan di Pasar Manis Ciamis ini, dan banyak keluarga yang berjualan. Salah satu kiosnya punya adik saya. Turut prihatin, mudah-mudahan. Rombongan dari Dinas Pendidikan Teluk Bintuni melakukan kunjungan ke distrik Kaitaro, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Selasa 25 Februari 2025. Rombongan yang dipimpin Kepala Distrik Teluk Bintuni Henry Donald Kapuangan mengunjungi 4 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di pesisir distrik Kaitaro. Sekolah-sekolah yang dikunjungi tersebut adalah SD YPPK Kampung Tugurama,
SDN Warga Nusa 1, SDN Warga Nusa 2, SDN Sara, SMP Sara, dan SMA Sara. Mohon maaf Tribuners, sepertinya rekan kami sedang terkendala dengan sinyal. Kita beranjak ke informasi berikutnya. Sejumlah warga mengaku sudah beralih ke SPBU lain untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Skandal korupsi Pertamina soal pengoplosan Pertamax dengan Pertalite makin memperparah citra perusahaan minyak milik negara tersebut. Beberapa warga mengaku sudah beralih ke SPBU lain karena alasan pelayanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jakarta, yaitu Yusuf Baktiar. Baik rekan Yusuf, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Arin dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan berdasarkan pantauan tribunjakarta.com di wilayah Kota Bekasi, sejumlah SPBU swasta ataupun di luar Pertamina memang cukup marak di Kota Bekasi, terutama di beberapa ruas jalan protokol di wilayah setempat. Keberadaan SPBU non Pertamina ini memang saat ini cukup banyak diminati masyarakat pasca munculnya adanya korupsi yang dilakukan oleh Direktur Pertamina, di mana adanya isu bahwa pengoplosan Pertamax dilakukan dengan menggunakan Pertalite. Hal ini kemudian membuat sejumlah masyarakat merespon dengan tidak lagi menggunakan Pertamina dalam mengisi bahan bakarnya. Hal ini dikatakan sejumlah warga, salah satunya Adika di Kota Bekasi yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai ojek online, meski menggunakan cukup banyak bahan bakar untuk memenuhi aktivitasnya. Adika tidak segan untuk mengisi bahan bakar di luar Pertamina ataupun bahan bakar swasta, SPBU swasta agar lebih mendapatkan layanan yang lebih maksimal dan juga memiliki kualitas bahan bakar yang lebih baik. Hal serupa juga dilakukan warga bernama Andre, warga Bekasi Timur, di mana dia sejak beberapa bulan terakhir ataupun beberapa tahun terakhir memang sudah tidak lagi menggunakan Pertamina, khususnya untuk kendaraan roda 4-nya, di mana cenderung mengantri, membuat dia memilih untuk mengisi bahan bakar di SPBU lain karena merasa lebih cepat dalam antrian dan juga pelayanan serta kualitas BBM-nya lebih terjamin. Begitu Arin. Terima kasih rekan Yusuf atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Oh enggak sih, dari awal emang nggak pakai Pertamina. Itu kenapa tuh Bang? Karena kan kadang di beberapa Pertamina takarannya yang kurang, terus ada beberapa yang campuran dengan air segala macam itu sih. Jadi nggak pernah dari awal nggak pernah pakai Pertamina. Terus terkait adanya isu atau kabar korupsi Pertamax di oplos Pertalite itu menurut aku gimana? Tanggapannya? Ya masyarakat sangat dirugikan ya dengan adanya korupsi segala macam seperti itu, karena kan yang masyarakat yang ngisinya Pertamax yang harusnya oktannya tinggi tapi dioplos segala macam ya kayak sia-sia gitu. Jadi makin nggak mau ngisi di Pertamax ya? Nggak mau di Pertamina sih. Tapi kan di pengguna Pertamina atau enggak Bang? Enggak sih Bang, udah nggak pakai Pertamina lagi. Itu alasannya kenapa sih Bang? Karena ngantrinya juga panjang ya, terus juga pelayanannya tuh nggak sebagus di swasta gitu. Makanya udah mutusin buat nggak pakai atau isi bensin di Pertamina lagi, karena di Pertamina juga kurang lah pelayanannya. Kan baru-baru ini ada kabar korupsi oplos Pertamax Pertalite itu tanggapannya gimana tuh? Kalau tanggapannya ya, kalau Pertamina
ya gimana ya, untungnya saya udah nggak jadi pengguna Pertamina lagi sih. Jadi kalau ngelihat berita yang kemarin rame gitu terkait dengan pengoplosan, agak lucu juga sih, karena sekelas BUMN gitu tiba-tiba ketahuan dan nilainya juga ternyata cukup gede juga kan, sampai 1 kuadriliun terakhir yang saya baca. Dan itu saya ngelihat itu kayak, oh ternyata ini alasannya gitu. Alasannya saya pindah ternyata makin diperkuat gitu buat pakai swasta gitu, Bang. Kita beranjak informasi berikutnya, Tribuners. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah atau TJKPD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melakukan monitoring keamanan pangan di sejumlah pasar tradisional di Cilacap. Monitoring dilakukan untuk memastikan tidak ada bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya menjelang Ramadan ini. Dalam inspeksi di Pasar Menjeneng pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin, TJKPD menemukan kerupuk karak yang mengandung perwarna tekstil atau rodamin B. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jateng, yaitu Pinky Anggraini. Baik rekan Pinky, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Tribuners, tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap pada Kamis 27 Februari 2025 kemarin melakukan monitoring keamanan bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Cilacap. Salah satu pasar yang menjadi sasaran yaitu di Pasar Majenang, Tribuners, di wilayah Cilacap Barat. Nah, Tribuners, tujuan dilakukannya monitoring ini adalah tak lain untuk memastikan bahwa tidak ada bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dijual oleh para pedagang di pasar, Tribuners. Nah, Tribuners, hasil dari monitoring tersebut atau hasil sidak di Pasar Majenang kemarin ini, petugas menemukan kerupuk karak atau kerupuk singkong yang mengandung pewarna tekstil atau rodamin B. Nah, Tribuners, hal tersebut diketahui oleh petugas di lapangan yang melakukan rapid test di lapangan atau di pasar, dan memang kerupuk karak berwarna merah itu ternyata mengandung rodamin B atau mengandung pewarna tekstil. Diketahui kerupuk karak tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, dan juga wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Nah, Tribuners, selain melakukan rapid test di pasar atau di lapangan, tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah juga mengambil sejumlah bahan pangan untuk dijadikan sampel, Tribuners, seperti bawang putih, kemudian ada daun bawang, teri nasi, kemudian ada pula ikan asin jenis kacangan, ada ayam potong, daun bawang, dan lainnya, Tribuners, juga tahu sutra. Nah, sampel tersebut nantinya akan dibawa ke Cilacap untuk dilakukan dicek di laboratorium apakah memang mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak, Tribuners. Nah, Tribuners, untuk monitoring atau sidak keamanan bahan pangan ini memang sudah dilakukan oleh tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap secara rutin ya, Tribuners. Minimal dalam setahun itu dilakukan selama 3 kali, seperti momen menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan juga momen Tahun Baru, Tribuners. Nah, memang semata-mata monitoring ini atau sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pedagang tidak menjual produk atau bahan pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, Tribuners, selain dilakukan di Pasar Majenang, monitoring bahan pangan yang dilakukan oleh tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah ini juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, seperti di Pasar Gandrung Mangu, Pasar Sidareja, Pasar Wanareja, Pasar Majenang, dan sejumlah pasar tradisional di wilayah perkotaan Cilacap. Nah, Tribuners, salah satu petugas tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Bapak Muhajir, beliau mengimbau kepada para pedagang untuk bisa selektif dalam memilih produk-produk yang dijual di pasaran, tentunya yang tidak mengandung bahan berbahaya, Tribuners. Demikian Arin yang dilaporkan dari Cilacap. Terima kasih rekan Pinky atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama petugas TJKPD yaitu Muhajir. Kita dari tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan monitoring keamanan pangan terhadap penjual yang ada di pasar maupun yang ada di toko-toko supermarket. Yang pertama ingin memastikan bahwa produk yang beredar di
di pasar maupun di toko-toko percetakan itu tidak ada yang kedaluarsa. Kemudian juga legal dari sisi perizinan. Contohnya kalau PRT berarti harus sudah punya izin PRT. Kemudian yang berikutnya tidak mengandung BTP tambahan pangan yang tidak keluar. Produk pewarna yang tekstil tapi dipakai untuk makanan atau produk yang sampai seperti korak atau formalin tapi dipakai untuk makanan itu tidak. Kita mencoba untuk monitoring itu semuanya untuk